termasuk mu'alaf ya, artinya baru 2 kali ini yang kemarin ikut nanya ya. Ada hal yang menarik, saya datang ke sini dan ada yang saya temukan dari baru. Yang pertama, kesan saya datang ke sini kemarin waktu pertama oleh Cak ini disebutkan yang dari Purbalingga, dari Wonosobo, dari Cilacap, dari Purwokerto. Saya tunggu-tunggu, Kebumen kok nggak disebut ya? Nah ini karena saya dari Kebumen nih. Padahal teman-teman Kebumen kalau dihitung itu luar biasa, kurang dari 1000 ini yang datang sini. Ya, iya benar. Satu ya. Baik, yang perlu saya sampaikan di sini ada hal yang menarik, namun ini menurut saya sangat krusial apa ini? Artinya penting. Saya melihat forum seperti ini sebagai suatu yang sangat efektif untuk menyebarkan dakwah, termasuk apa yang dilakukan oleh Cak ini. Namun yang menurut saya ini ya bukan kurang, artinya mungkin saya bisa salah ya pandangan saya. Yang pertama tentang yang dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa Noah ini, Noah ya namanya ya, oh ya, itu atau Leo ini mengatakan bahwa ucapan selamat Natal ini sampai kapanpun masih menarik dibahas karena tetap ada ulama-ulama yang kontra dengan ucapan ini. Yang ingin saya katakan bahwa tidak masalah orang seterkenal Noah atau orang terkenal atau sepandai yang ada di sini itu mengucapkan demikian. Namun permasalahannya satu lagi kembali kepada yang dikatakan oleh Sanum bahwa asu itu tidak salah ya. Sehingga kita mengucapkan asu itu mungkin hal yang asu itu ini bukan hal yang tabu untuk kita. Namun saya tadi ketika Sanum ini berkata demikian, saya bayangkan ketika ribuan orang ini adalah anak SD atau TK. Luar biasa, mereka kencing sambil lari. Artinya ini yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa Noah ini adalah seorang public figure. Nah, public figure artinya apa? Ketika dia yang berkata di umum di orang Indonesia secara banyak, kemudian ada ulama yang mengkhawatirkan di tengah gencarnya mengislamkan orang Islam, menguatkan akidah orang Islam yang baru Islam. Seorang Noah ini tuh menulis di akun Twitternya selamat Natal. Ini bukan permasalahan Noah itu mengucapkan demikian benar atau salah, tapi permasalahannya dia adalah seorang public figure yang dilihat oleh semua orang begitu. Artinya ketika malam hari dikatakan boleh tidak apa-apa, tapi ketika itu didengar oleh orang-orang yang imannya lemah, seperti analoginya seperti ini. Kemarin yang dibuatkan analogi dari Cam itu tidak setuju, tidak mesti tidak mengucapkan, tidak setuju dengan pernikahannya seorang, tidak mesti tidak datangkan begitu. Sekarang seperti ini. Mas Noe tentu sebagai manusia punya musuh, saya yakin gitu, walaupun itu musuhnya setan misalnya. Setan itu mengatakan Mas Noe itu sebagai seorang bajingan misalnya. Misal. Tentu sebagai seorang yang mengidolakan Noah ini, sebagai seorang yang mengidolakan vokal leto yang masyhur ini, tentu kita akan marah kan gitu ya. Kita tidak akan setuju. Tapi apakah kemudian kita di depan panggung, di depan jutaan umat mengatakan dengan serta merta, ini loh Mas Noah yang bajingan, kita kira-kira akan bagaimana nasib kita. Nah ini artinya kita di forum seperti ini bukan pendapat saya ini benar, ini hanya saya nanti mohon silakan kalau saya salah diluruskan begitu. Tapi ini yang saya bawa dari kemarin malam 18 Januari ini sampai sekarang masih terbawa mimpi-mimpi. Ini saya kaitannya dengan menyelamatkan akidah umat yang sudah semakin terpuruk. Subhanallah kata Mas ini. Sampai bukan singkat ini. Walaupun non saya tadi Mas siapa namanya? Yang suara ini bahasa
Salawat ditanya artinya dia tahu, saya sendiri merinding. Ternyata saya sendiri belum tahu artinya, dia sudah main. Artinya bukan kemudian saya mengaku pintar, kemudian saya mengaku dan sebagainya, tapi ini hanya sharing karena saya melihat forum semacam ini luar biasa pengaruhnya begitu. Josh. Begini Pak. Ya, terima kasih. Saya masuk sedikit ya. Karena ini juga ada kaitannya dengan fikih. Ini yang lain juga boleh ambil mic. Ya. Yang lain juga bebas ambil mic, maju ambil mic. Ini mic berkeliaran liar ini. Anda boleh ambil bola itu. Jangan jadi pemain bola tanpa bola terus. Yo. Begini, dalam konteks fikih itu sebenarnya tidak sederhana itu begitu. Maksudnya tidak sesempit itu. Fikih itu kalau saya menjelaskan itu tidak sesempit yang kita pahami selama ini. Jadi Allah itu memberikan aturan. Itu memang untuk kita bisa hidup enak, luas dan luas. Begitu. Dalam konteks fikih tadi seperti selamat Natal dan sebagainya itu kan satu opsi saja. Itu kalau dalam fikih itu disebut fikhun nusus. Jadi saya bisa membenarkan masalah, walaupun saya emang fans gitu kan. Sebelum kenanya gitu. Sorry, sekali lagi ini boleh siapa saja maju. Kita Sampai berapa menit Pak? Sampai atas. Ya diukur dewe. Anda yang mengontrol yang lain kan begitu. Ini organisme bukan organisasi. Ini usul fikih bukan fikih ya. Jadi sekarang kamu Arab Jawa apa nih bandem mati ya. Kita itu kan hidup itu kalau bisa bukan karena aturan, tetapi karena kita memang mampu meletakkan diri kan begitu. Ya sih. Kamu jenenge mutasi berasal gitu. Sementara perdebatan selamat Natal nanti bila saya mau sudah dulu nih. Ahli pengobatan ilmu jiwa ya, saya butuh sekali ya tentang sakitnya diriku ya. Ini itu selalu bertanya. Andai kan saya ketemu Gusti Allah bertanya langsung ada saya kan nggak pernah minta jadi manusia. Kok tahu-tahu dijadikan manusia, terus dikasih akal, terus diberi tanggung jawab khalifah, Amin. terus disuruh mikir-mikir tentang konflik KPK Polri, terus disuruh cari nafkah untuk keluarga, terus bilang saya dulu nggak pernah minta gitu. Diajak mikir selamat Natal dari dalam. Saya nggak pernah minta itu. Ada yang bisa mengusulkan Gusti Allah di sini? Kalaupun ada misalnya tentang amanat, tentang apa, ya saya nggak pernah minta dari dulu. Pokok mulai tak susi. Saya pakai celana, pakai baju begini ya biar dikatakan pantas saja sebagai ya karena sudah terlanjur jadi manusia ya. Jangan nggak mungkin ya. Mungkin salah sudah nggak karuan tapi bebas, artinya tidak ada yang memvonis. Nggak mungkin memvonis seperti tadi kan berarti kan sulit untuk memvonis orang gila ya, orang bukan manusia apa ya. Tidak ada dosa, tidak ada pahala, bebas. Paling nikmat seperti itu. Iki kamu Gus sekarang ini oke sih, tak di janjane kowe upama tak takoni pengen dadi apa ngono dadi apa. Padahal iki upamane iki.
Gak bisa kalau Allah tanya ya wis ora apa-apa, aku ngerti karepmu, ngerti hatimu. Oke, saiki tak kei peluang, kowe janjane umpama tak takoni pengen dadi apa, kowe pengen dadi apa sih? Dadi aku wis ya. Sesuk bisa terlanjur ya sudah. Karena sudah kepepet terlanjur ya, sudah darurat ya. Bagaimana lagi kan? Loh Allah kan bisa. Kalam fin bil basor, sekejapan mata ndak jadi kue. Allah tidak akan pernah punya masalah. Kita mau menyembah, semuanya menyembah Allah, Allah ndak bati. Semua orang tinggal sama Allah ndak bati. Kabeh wong ki pingine ora dadi manungsa, Gusti Allah ya ora rugi apa, gari pun dadi wis ekar dadi apa. Nek kowe ora gelem jawab iki, wis kowe nakdirke awakmu dhewe ora masalah. Saiki nek kowe pengen berubah sederhana kok. Mudah. Kowe langsung berubah lho. Ani yo kowe. Kan sudah terlanjur, Pak. Wis, Dengar-dengar ada seorang sahabat yang saking takutnya itu pengen jadi kayu yang bersandar di dinding. Saking takutnya dengan aman. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha. Sedih ya. Ya, sahabat juga sedih. Jadi jangan gaya punya tawakal. Sahabat saja cuma dikasih tidak pernah sedih. Aisyah radhiyallahu anha itu ya terlanjur konflik sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karena ya terlanjur perbedaan pendekatan antara pengadilan Utsman atau pengangkatan khalifah dulu. Hanya pendekatan ini yang berbeda itu sampai konflik, sampai perang Jamal ya, perang Onta itu ada yang munafik dan sampai Aisyah dengan sangat gelisahnya itu minta pada Allah, ya Allah jadikanlah aku kayu yang bersandar saja. Ini ada rujukannya, Pak Kiai. Kalaupun saya pengen meniru Iya Aisyah. sih sering nang puskesmas ini. Terus dirujuk nang rumah sakit. Maaf lah, bukan berarti anu ya. Berarti di sini punya referensi semula, pustakanya banyak. Saya hanya pinjem itu referensi aja. Kalaupun saya jadi tegisan ini yang dibuang begitu saja, ya nggak apa-apa, itu hak asasi. Sahabat Nabi juga pernah minta jadi kayu yang bersandar. Oke, nanti gue pengen dari tegisan. Tidak pernah dosa tegisan itu. Tidak pernah dosa. Kalau saya boleh, ini langsung saya minta Profesor Tanto untuk merespon ini. Ya, lumayan ya, tak gitu tak. Enak, oke. Lumayan gitu. Ini tak. Ini mic-nya oke. Ada kerjaan di gunung mana kalau begini mana. Tapi habis omong saya pulang ya. Saya ada cewek satu sama teman saya. Terima kasih Cak Nun, kelihatannya dia diwakal-wakal waktunya. Saya merasa pengen menguji ya. Ini bayangkan, saya duran ke Gajah Mada, duran ke mana-mana, tapi forum semacam ini, sayang ini forum ini ada di Indonesia. Bayangkan kalau ini di Stockholm, di Malmo, apa di New York. Bayangkan, wajahnya bodoh. Kalau wajah cerdas itu kan Cahyokumolo.
cerdas itu Bambang Wijaya, BG dan sebagainya. Ini kalau film adalah apa, film yang terakhir paling bagus dalam 2 tahun. Sabrang yang matematikus itu. Imitation game. Mata Plantikus, Alan Turing bikin komputer. Wajahnya seperti ini. Sayang televisi, Trans TV, produser film tidak mungkin melihat kekuatan semacam ini. Ini pujian sungguh-sungguh. Wajahnya yang kedap-kedap Tuhan dan dia otentik, dia pasti prihatin dengan bangsa. Dia prihatin ketika orang dipisahkan oleh Jokowi dan Prabowo, padahal dia pasca itu dia. Wajahnya ada refleksi ya tadi, ada pustaka semua ini. Tapi yang lainnya kan pustaka UGM sama UNY. Dia melebihi dosen-dosennya itu. Kalau linguistik ini tidak standar. Karena dia otentik dari Rahmat, pesan yang paling konkret ini. Wah, ini kalau di Hollywood bahan kesenian yang luar biasa. Enggak, sungguh-sungguh. Jangan main-main loh. Ini bukan guyon loh. Tapi dia di Indonesia. Wajahnya harus Maria Teguh. Ini enggak laku. Tapi di sini kan ini lucu. Hanya soal kecerdasan 1% hampir nangis. Ini kan antara goblok dan perenungan yang dalam. Tapi dia merenungnya serius, tapi gobloknya tetap juga. Ini potensi deh. Kalau saya produser, kalau saya Spielberg, saya akan mencari bahan film bukan dari yang cerdas, dari yang bodoh tapi merenung terus menerus. Otentik. Di sebelah sana tadi Cak Nur yang kurang ajar. Kalau yang di YouTube saya agak bosan, tapi yang sore ini, waduh, bayangkan tadi si siapa cerita tentang Bali ini siapa? Umbu. Itu novel yang bagus. Bayangkan Umbu dengan Hideyoshi Shogun kedua itu, yang kayak monyet itu. Apa bedanya? Hanya bedanya presiden-presiden sini ditulis oleh wartawan yang formal. Saya seminggu lalu ketemu satu-satunya penulis buku istana, namanya Ustaz, hari ini juga menulis. Tapi tulisannya kelihatan untuk menyenangkan Megawati. Yang ditulis adalah forum politik saja, forum hukum, forum diplomasi dan sebagainya. Tapi forum ketika kentut, ketika dan sebagainya, padahal Gus Dur mungkin bukan sekedar pakai celana pendek. Ini tidak mungkin terjadi di masyarakat yang tanpa literasi. Cina pasti akan ditulis bagaimana kaisar ukur-ukur atau kaisar gede-gede atau sudah 1 bulan dengan berselingkuh dan sebagainya. Sungguh-sungguh, saya kira itu bukan rekayasa Cak Nun ini. Cak Nun itu individu yang sangat merdeka. Tiba-tiba tanpa metode, tanpa apa-apa, saya membayangkan terus ingat seminggu lalu saya nonton Imitation Game. Saya kira 2 tahun terakhir untuk selera saya tentu memuji sesuai selera saya, kemudian saya sampaikan karena kalau di media saya tidak ada formula, baru jajaran sedikit dia ketik HP itu iPhone lo begini motok ini nopo bisa nopo ini aneh-aneh tapi tidak angin nopo gitu. Tapi saya tanya dia kue apa Twitter atau kontak atau ditodoi apa Suriah baru ini ada perempuan yang tidak dor gitu hanya kurang kayaknya sih muslim semua tapi kurang cadar. Aduh, terus segera ingat sini karena soal KPK aja saya sudah menghindar. Saya sering banyak kondangan ini seminggu ini supaya nggak dengar Jakarta karena negara saya itu kan ada desa Suruh. Kalau begitu itu waduh subuh sampai sini
Alhamdulillah, wong kok yang cerdas loh, zaman ini lebih dosanya loh. Dosanya itu hanya bisa A, B, SKS gitu-gitu. Dan buku pegangannya jelas. Indonesia semacam ini kok dikasih pegangan yang jelas, pasti kacau. Tiba-tiba mendapatkan ini akan jadi bangsa masa depannya. Ini semuanya saya luar biasa. Tidak saya dapatkan di televisi dan TV. Belum yang lain-lainnya. Ini kan kita kawan Zakir ini. Jawaban pertanyaan saya apa? Kalau ada yang bisa menghadirkan Allah di sini, Ya. lalu saya tanya Allah, mengapa menciptakan saya? Saya nggak pernah minta jadi manusia. Kok dijadikan sebagai manusia? Nah, terus pertanyaan juga. Kan Pertanyaan Anda itu dengan saya sama. Jadi problem Anda dengan saya sama kayak sama saya. Anda tahu, peci saya itu paling bersih dari seluruh peci ini. Kenapa? Karena saya pakainya kalau ke tempat cakrun itu paling suci. Soalnya itu kan dipakai untuk ke KPK, untuk soal taring, kalau mau kampanye dipakai jadi kotor. Saya ini pakainya kalau ke sini. Dan lucunya, maaf ini forum khusus Cak Nun, saya ngaku. Saya dekat Gusmus, satu hari mesti sholat entah 3 kali. Dengan Gus Yusuf, sholat. Dengan Muslim Abdul Rahman, deketannya satu hari sholat 2 kali. Dengan Jadi Wahid, sholat. Ini nggak ngomong tokoh. Sama Cak Nun, saya kira Cak Nun itu saya kenal, dia sudah 40 tahun. Tanya, belum pernah dia lihat saya sholat. Dan lucunya saya paling damai dengan dia. Kurang ajar. Kalau Malaysia banyak, ini malah ini toh. Ini sebabnya hari ini aku kan nonton TV. Saya kira dia tahu penderitaan saya. Nah, pertanyaan dia itu sebenarnya sama dengan saya. Makanya kamu tak puji sebagai orang yang wajah goblok tapi cerdas. Saya memuji kamu cerdas karena kecerdasan kita sama. Gitu loh. Jadi jangan tanya lagi. Ngerti kamu? Usia kamu sudah seperti saya tegas gitu. Nggak usah kakak tanya gitu. Ya? Nah, besok jangan lagi tuturi handayani. Kowe iki tergolong nek nanggon peribahasa tuturi ketak-ketik. Kowe iki jenius. Mbok kowe nonton film seluruh jenius itu kan kowe iki. Saya kamu tahu nama saya apa? Luar biasa. Tapi saya tolak nama yang baik. Nama saya itu dari orang tua Ahmad Sutanto. Itu malas kan? Duda Asu. Akhirnya saya Tanto aja. Nah, kalau Ahmad Sutanto artinya sudah bagus-bagus Duda Asu. Nah, lebih baik itu. Ngerti ya kamu ya? Jadi mutasi itu artinya apa dalam bahasa Arab? Sing itu kowe iki aja kakek itu. Kowe iki korban dari nama. Ngerti ya? Ngerti ora kowe? Dicatat kowe, dicatat. Apa itu? Kowe bodohnya ning siji kuwi kok mung tempat itu. Kowe kok iso latihan ora kena klik kuwi cerdas. Kowe iso ngono. Kowe iso dadi Puan Maharani. Kowe iso dadi SBY. Jadi segala kecerdasanmu hilang mergo mripatmu. Kamu foto loh, kamera, foto ini terus di-upload. Anggrek dihapus. Terus ini, saya ambil pacar loh. Saya kira saya ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian, pengertian ulama, kiai, begawan, pendeta dan sebagainya. Di sini sekali lagi pengertian ulama, kiai, ustadz,
Begawan, Panembahan, di sini begitu luasnya dan begitu dinamisnya, sehingga Mas Tanto ini adalah kiai besar kita. Boleh kita sebut profesor besar kita, boleh kita sebut pendeta kita, Panembahan kita. Karena yang kita cari adalah apa yang benar, bukan siapa yang benar. Kan begitu. Nah, nanti giliran Sabrang, tapi saya minta sedikit 3 menit. Kalau ada satu lagi yang mau respon Mas Tanto, saya kasih kesempatan. 1. Enggak, nama Mas Tanto enggak? Belum kenal. Oh enggak, maksudnya mau respon Mas Tanto enggak? Boleh. Boleh gue ini. Iya, boleh tidak, yang penting apa yang benar. Iya, oke. Udah itu aja. Oke. Yang penting pernah ngomong di sini. Seimpian saya. Sekian lama dari 2008 di Jogja, saya baru pernah kali ngomong di sini. Terima kasih, Cak. Saya habis ini ngomong lagi. Jangan lupa ya, ada satu yang sangat mengesankan. Begitu gue munggah panggung ono sebelah dengan kumburi. Ini kandungannya apa gitu dulu gitu. Nganggo ilmu psikologi, ilmu jiwa, ilmu kandungannya apa gitu. Itu awal-awal dari spiritualitas. Jadi kalau tidak ada kitab suci nggak ada, nabi nggak ada. Jadi awal-awalnya dari segala kitab suci kayak Weda, kayak Injil itu dari langsung keluarnya. Terus keluar apel, akhirnya dosa hukum, dosa kata, naga dan sebagainya. Wah, kalau ini pakai rumusan matematika saya kira Sabrang bisa merumuskan itu. Sangat matematis. Tepuk tangan semua untuk Mas Tanto. Seperti Anda tahu, dulu waktu ada pementasan 5 gunung di sini, Mas Tanto ini panembahannya, beliau yang memimpin mereka semua. Beliau tidak memilih, sebagaimana Umbu tidak memilih semua yang lain. Yang dia pilih adalah menumbuhkan kesatria, menumbuhkan warok. Nah, nanti dari semua yang diomongkan pasti ada yang bisa direspon oleh Mas Jengki, oleh Mas Iman, Pak Mustafa membaca puisi di puncaknya nanti, dan ada yang juga menjadi kewajiban Sabrang, tapi kita selesaikan dulu. Silakan mikrofon ini paling tidak 10 menit diperebutkan. Anggaplah ada Anda ini koalisi merah putih yang sana siapa, pokoknya mau sakarmu, si A, Suni, sakarmu wis. Untuk Natal, untuk Natal sakarmu wis. Silakan, Dik. Ya, baik, terkait dengan Allah tadi. Malas bicara fikih, bicara Allah. Allah dalam sorof itu asal katanya ilahun katanya, yang artinya itu bingung. Jadi setiap kali kita bicara Allah, pasti yang didapatkan adalah kebingungan. Itu kalau tidak kita mau merasakan tentang hadirnya Allah. Di dalam sebuah kitab dikatakan asyrafu kalimatin fit tauhidi ma qalahu sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Subhana man lam yaj'al lil khalqi sabilan ila ma'rifatihi. Paling mulianya atau paling bagusnya kalimat di dalam tauhid atau di dalam spiritualitas kita kepada Allah, yaitu ungkapannya Sayyidina Umar radhiyallahu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Subhana, maha suci Allah, lam yaj'al lil khalqi, yang tidak menciptakan kepada manusia atau kepada makhluk, sabilan, kepada jalan ila ma'rifati, untuk mengetahuinya. Jadi memang Allah, karena Allah maha suci, sehingga saking sucinya Allah, kita tidak bisa untuk mengetahui siapa Allah itu sendiri. Bagi saya Allah itu hanya bisa dirasakan di dalam hadirnya kita. Sehingga saya pernah berkata di dalam sebuah tulisan, karena semua ini adalah milik Allah, maka berallahlah dan berallahlah seallah-allahnya, sehingga Anda bukan siapa-siapa lagi kecuali Allah itu sendiri. Itu yang saya hasilkan beberapa lama ini, dan ya saya juga tulis di dalam buku-buku saya yang insya Allah sudah launching sebentar lagi.
beliau kalau soal yang dalam-dalam dengan view Jawa. Kemudian saya kira Mas Jengki juga tidak ada salahnya karena puisi itu sebenarnya adalah pekerjaan spiritual, bukan pekerjaan material, karena kata-kata itu bukan esensinya, kata-kata itu adalah tajallinya. Dia hanya alat untuk memunculkan roh dari yang disebut puisi itu. Nah, masih ada nggak? Mas soal Natal segala macam, Anda tetap di sini tidak ada masalah. Sekarang saya kira kita minta dulu, sampean saya mohon dengan sangat ini mengenai ini juga kalimat Anda tadi juga jangan terlalu keras juga nanti dia yang jadi pengontrolnya ya. Kalau dia sudah bilang mengallohlah seallah-allahnya sampai engkau tiada, yang ada hanyalah Allah. Kui yo coba banter kau dengar anak SD. Kau ngomong itu depan berjuta-juta umat yang imannya masih lemah. Betul? Nah, jadi saya kira Anda harus bersahabat ini, Mas. Antum sama antum, saya kira harus bersahabat karena Anda adalah kutub utara dan kutub selatan yang akan menciptakan kebulatan yang seimbang dari bumi ini, kan begitu? Jadi kedua-duanya ini saling bermanfaat satu sama lain. Mulai malam hari ini mereka akan bermaia, akan makan bersama, akan sering berdialog satu sama lain, gitu ya. Anda menjelaskan makna sholawat, yang sana memperingatkan awas sholawatan itu KSD kurung loh gitu. Jadi yang satu bagian mengontrol, yang satu jadi Anda eksekutif, yang sana legislatif kan gitu ya. Kalau naik pesawat bareng nggak apa-apa di eksekutif. Jangan seperti anggota DPR dari Kalimantan yang bilang, Bapak silakan di sini. Ya, Bapak kursinya eksekutif. Loh, saya legislatif. Anak itu. Ini lebih parah daripada orang Madura jam 2 malam sudah di Cengkareng. Dan logika dia adalah barang siapa datang duluan, dia duduk paling depan. Nah, begitu masuk pesawat, dia langsung kursi depan sendiri nomor 1. Pramugari ini bingung, Bapak nomor berapa? Di sana Pak nomor 23B. Saya jam 2 malam. Saya tidur tadi di trotoar. Saya anti nomor 1, saya paling depan. Wis pokoknya gak belum dieling. Sampai aku udah lewat. Caca ini ada orang Madura satu nggak mau duduk di tempatnya. Apa? Dia nomor 23, Caca tapi duduk nomor 1. Oh, menurut ceritanya terus tak parahnya ada. Nang Surabaya sampai. Iya, Surabaya diukuri di gini udah. Langsung lari ke belakang daripada keserak di Medan. Dari Madura itu sudah di depan masih minta di jendela, Mas. Dia pikir jendela pesawat bisa dibuka nanti. Kenapa Pak seperti ini? Tangannya nanya jendela. Kondektur lihat, Pak, tolong tangannya jangan keluar. Nanti kalau ada tiang, ada jembatan kan tangannya sakit. Tambah ini, diiling nomor duro kok diremehkan. Nanti tangannya ambrol, Pak. Tambah ini. Pak, bahaya, Pak. Akhirnya saya lewat, Pak, sampean kasihan nih sama mereka. Kalau sampean tangannya gitu nanti kalau ada jembatan ambrol jembatannya. Oh iya. Jadi tahu ya cara memperlakukan Muzamil ya. Setelah dibilang jembatannya yang ambrol baru tangannya. Jangan ngomong keliru nanti tangannya kok patah loh Pak. Oh tangannya ini. Wong di operasi di jalan SIM-nya mana? Betul, kartu Ansor. Ansor. Sama nggak tahu Ansor sama. Ansor ini terkenal Mas. Apa di jalan SIM ini perlu kartu Ansor? Akhirnya tentara kok. Apa Ansor itu? Loh, sampai nggak tahu Ansor. Ansor itu setengkak di bawah hansip, setengkak di bawah kodim, setengkak di atas hansip. Itu Ansor di kodim, Ansor
Ini strukturnya ya. Madura itu unik, tanpa luput ini soal Madura itu. Itu orang Madura itu Masya Allah, saya kagum luar biasa. Bertengkar. Jangan bertengkar di antara itu sama kakakku. Loh, saya gak takut sama kakakku. Tembak sama aku. Loh, gak ngerti kalau kakakku saya. Yang penting tutup abri. Ini abri baru takut ya. Jadi gak perlu jangan keliru-keliru aja. Ngeduro, apa-apanya ngeduro. Ya oke, saya minta sabaran. Sana dulu. Soalnya yang Allah, Jawa tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun yang kami hormati dan semua yang hadir di Majelis Kongres Islam, mudah-mudahan jadi Islam yang benar karena doyol rahmati Allah. Malam hari ini kami merasa bahagia. Bahasane Jawa ngoten, urip iki kudu diadepi apa krana bungah krana mahrem supaya iso kaya Cak Nun. Allahumma. Kenapa? Dalam ungkapan Jawa itu menen ning apa-apa kok kelakon, menen apa-apa kok keturutan, menen apa-apa kok iso. Ini bahasa filosofi yang luar biasa. Saya memahami pribadi Cak Nun itu meneng ning nyatane apa-apa kok ya kelakon. Konteks filosofinya adalah meneng dalam arti kata memang mengosongkan satu bahasa. Kosong adalah isi, isi adalah kosong, yang artinya muncaknya dijawab oleh saudara saya yang tukang menghitung tadi. Kenapa saya jawab begitu? Dia datang ke sini menyampaikan sesuatu tanpa warna, tanpa bentuk, walaupun bersuara tapi hatinya tetap kosong kepada Allah, benar-benar mengenurkan, sehingga dari konsep meneng nyatane kabeh iku ditekakne Allah Subhanahu wa taala. Ini harus belajar, wahai satria-satria Allah. Kalian duduk dari jam awal hari ini 1:30. Saya anggap semua adalah satria-satria Allah yang menebarkan doyone rahmatan lil alamin. Kenapa saya menyebut begitu? Sunan Kalijogo dalam satu konteks tata cara Jawa, kula niku ngarani, sebenarnya tadi saya ingin ada satu lagu gundul-gundul pacul ini. Karena waktu mungkin lain hari kita bisa silaturahmi lagi. Jadi gundul-gundul pacul niku lek dilakoni ngenten jane. Itu mau dilakoni nek apa sak lagu ben karo pikiran sak. Ya satu lagu gundul-gundul pacul itu. Saja ini satria-satriane Allah ini pengen podo bunga, mergo musik ini yang harus disampaikan. Mas, kalau di suara sampai Mas Herman. Nyungki
Di awal Cak Nur menyampaikan surat Ar-Rahman, kemudian dijawab oleh Allah juga lewat dawuh Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum udunun la yasma'una biha, walahum qulubun la yafqahuna biha. Kolaborasi dua ayat firman Allah ini dijawab oleh Sunan Kalijogo lewatnya gundul-gundul pacul. Kenapa ini disampaikan pada zamannya? Pada waktu itu Cak Nur prihatinnya Sunan Kalijogo menghadapi satu krisis yang dialami kurang amanahnya para pengemban amanah, terutama para raja, disindir lewat gundul-gundul pacul. Sehingga makna gundul-gundul pacul, gundul niku artinya adalah bersih. Nyangopo diarani resik mergo Ar-Rahman begitu diberikan Allah dengan wujud sak wujud-wujuding nyoto krana wujud sing sempurna kaitan karo nikmat yang begitu luar biasanya. Begitu dikembalikan semuanya nanti yang memegang amanah di hadapan Allah, nilainya 0 and 0, kosong. Kenapa jadi begitu? Karena ada sesuatu hal yang di dalam dia mengamalkan, mengekspresikan, mewujudkan nikmat itu ada 4 sing diculmi. Mula diarani gundul pacul mergo ning 4 perkara sing diculmi anggone gawa nikmat. Siji, ora fungsine pandeleng. 2, ora fungsine pangrungu. 3, ora fungsine karan. Istilah menika motone lan pangucape. Kita semua mendengar, kita semua melihat, kita semua dengan hati merasakan, kita semua dengan mulut mampu berucap. Tapi kenapa langit menjawab motomu pi? Ayo bareng-bareng muni picek ayo. Motomu picek, kupingmu budek, atimu ndablek, cangkemmu kaya sapa muni letak kemari ya. Loh, kenapa? Merganing sedaya sing diparingi Allah bentuke kuping nyatane padha karo kuping wedhus.
bentuke mata nyatane meleki padha karo mata walang. Bentuke sing jenenge ati ternyata hati panggah karaten dablek. Bentuke mulut berkata manis tapi hatinya laksana subhanallah banyak kotoran sehingga diomongi piye butuhe dablek. Mula lek sapa sing diparingi amanah nikmat jadi apapun setelah kita keluar dari majelis ini, mata tidak difungsikan untuk melihat kebesaran Allah, telinga tidak kita gunakan untuk mendengar panggilan-panggilan Allah, dan hati tidak untuk memahamkan agama yang dibawa oleh Rasulullah, dan mulut tidak sama yang diucapkan dengan hati. Tunggu hancurnya. Maka Sunan Kalijogo memberikan satu gambaran jelas. Mudah-mudahan yang hadir masuk kolome sing bener-bener motone melek, kupinge krungu, atine padang, pangucapnya adalah pangucap kalimat thayyibah. Allahumma amin. Yang kedua, ada kalimat di samping gundul-gundul pacul niku wau napa? Bar niku wau napa ya? Nyunggi-nyunggi wakul. Wakuling glempang. Karena semua didasari mergo krana wakul niku ngeten nggih. Iki amanah, renungkan coba yang hadir. Allah memberikan satu ar-Rahman kepada kita. Sejak lahir ini masuk semua dalam wakul. Anda jadi mahasiswa masuk di sini, ilmu masuk, semua masuk dalam wakul. Ning lek nggawa krana gemblelengan ati ini masih membawa bentuk gerak lahirmu, sik nggawa warna, nggawa rupa, nggawa bentuk, dalam arti kata tidak membawa nilai titik nol, nilai titik kosong. Di dalam kosong semua hanya kepada Allah. Jangan anggap amal kita yang sebanyak apapun nanti akan dinilai oleh Allah. Maka sebesar amal apapun besarnya di hadapan Allah, lek podo gemblelengan, podo sombong, podo takabur, ingat akhire wakule lempang, segone dadi sakratan, hidup sia-sia, mubadir, ora eneng artine. Penjelasan berikutnya saya serahkan Cak Nun, karena waktu saya juga harus lengser ke Ponorogo. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Dan kedatangan saya, alhamdulillah, saya membawa rombongan menyampaikan salam dari semua yang ada di Ponorogo, termasuk daripada guru saya Gus Labib Buddha dalam Pondok Pesona Ilahi, menyampaikan salam semuanya saja. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan simpati dan cinta. Allah mempertemukan gelombang-gelombang. Wassama rafaha wa wada'al mizan. Allah menciptakan langit dengan keseimbangan-keseimbangan, dan keseimbangan itu salah satu bentuknya adalah terajutnya tali temali dan bertemunya gelombang dengan gelombang menjadi satu tatanan aras yang besar dan yang akan menjaga kehidupan umat manusia. Ini sebelum saya ke Sabrang, Mbak Mira sama Mas Jengki, kalau ada sesuatu yang bisa direspon dari para pemegang mic tadi, saya persilakan. Kalau baca puisi nanti puncak acara, kita dengarkan baca puisi 3 orang, dan sudah pasti puncaknya adalah bintang Hollywood kita, Mustafa Yasin. Monggo Mbak Mira.
kasih bagi kita semua yang ada di sini. Bagi saya seorang seniman dan baru lulus dikatakan sebagai seorang seniman oleh guru saya, bapak saya, yang terbesar di antara semua rintangan menghadapi perbedaan-perbedaan kita sebelum saya napak tis menginjak panas dulu sebelum saya merasakan setitik embun adalah menerima segala perbedaan dengan keterbukaan dan kasih. Tadi Cak Nun sebelum acara menyampaikan bahwa saya boleh menyampaikan apapun. Saya ingin berbagi di sini. Saya orang yang tidak beruntung sekaligus beruntung. Apa sebab? Ini saya gunakan untuk membahasakan kasih. Mudah-mudahan dapat diterima. Jika baik mohon diambil, jika tidak mungkin lain waktu. Apa keberuntungan dan ketidakberuntungan saya sehingga saya menyadari bahwa kasih itu di antara perbedaan-perbedaan yang saya alami adalah pertama, saya lahir tanpa mengenal ayah dan ibu saya. Saya dilahirkan, ditinggalkan di sebuah klinik. Kedua, saya diangkat oleh seorang janda yang beragama Nasrani. Namun takdir berkata lain. 30 tahun kemudian, saya menemukan wit muasal saya, di mana saya menemukan banyak tanda-tanda kasih dari yang kita sebut Tuhan, yang tidak ada, yang tidak bisa kita lihat, tetapi itu ada di hadapan saya. Saya menemukan ayah saya, namun beliau sudah tiada. Ketidakberuntungan saya adalah sekali hidup saya menjadi manusia, seperti teman tadi yang menyesal katanya menjadi manusia. Saya 2 kali tidak punya ayah. Dan 2 kali karena sebagai anak angkat saya tunggal. Tiba-tiba semesta yang maha baik ini menurunkan seorang yang cukup aneh, yang nanti mungkin kita akan diskusikan lewat forum ini, yaitu yang saya kenal lewat kakak saya Jengki, kakak seperguruan saya Jengki. Alangkah anehnya, ayah ketiga yang diberikan oleh semesta ini juga aneh sekali bagi saya. Pada usia ke-30, saat saya terguncang, saya tidak tahu di mana saya harus berpaling, pada agama apa saya harus bergantung, pada apa yang saya sembah. Yang saya ingat adalah jangan sampai ada orang yang saya temui dalam segala bentuk perjalanan hidup saya mengalami itu. Dan apa yang bisa saya lakukan dalam perbedaan-perbedaan ini? Pergulatan saya yang akhirnya mengantarkan saya di jalan bahwa saya harus menuliskan semua itu dengan penuh rasa luka, rasa sakit, agar tidak menjadi suatu dendam yang berkepanjangan. Saya memutuskan untuk menjadi seorang Hindu.
Saya menikah dengan seorang muslim Syiah yang akhirnya kami berpisah. Saya sempat mengenyam sedikit tentang keyakinannya, tapi akhirnya saya memilih dengan perbedaan tersebut. Kesimpulan saya yang bisa saya bagi adalah, siapa sih yang di dunia ini ingin merasakan rasa sakit? Kita semua ingin senang. Tapi dalam melalui segala perbedaan, segala hambatan-hambatan hidup, cobaan yang kita maki dan kita sesali, ada baiknya perlahan kita ganti sedikit dan kikis itu dengan kasih semampu kita, dengan apa yang ada di hadapan kita. Itu yang bisa saya sampaikan di sini, dan saya bagi dengan teman-teman. Pada usia ke-33, di mana saya merasakan duri dan tanda petik penyaliban hidup saya memilih kasih adalah agama saya yang saya yakini. Meski di tanah Bali itu sangat sulit, banyak guncangan-guncangan internal dan eksternal, tapi yang saya harapkan adalah, dan saya ingin bagi, adalah tentang kasih. Kasih yang tidak kita gembur-gemburkan, tetapi kita betul-betul merasakan bagaimana jika kita menjadi si A atau si B. Kita mencoba tidak untuk masuk dalam permasalahan seseorang, tetapi paling tidak merasakan dulu, merasakan peka. Dari kepekaan itu akan tumbuh perlahan rasa kasih, dan di sana barulah kita tahu bahwa oh, ternyata sedemikian kecil saya. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Nafas hanya pinjaman. Jadi dalam segala perbedaan hidup, segala pertentangan batin, mari kita lalui dengan kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mira. Mas Cengki ada suatu hal sebelum baca puisi, silakan. Cukup ya, gini, sebelum nanti sabran, kalau Anda ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang lain, itu kan ngerti artinya loh. Gila, selamat gue ini selamat untuk kamu, ini keselamatan untukmu. Jadi kata al-fulusu alaikum, itu duit gue, jodoh aku. Itu ada ulama yang mengatakan itu tidak boleh diucapkan pada orang yang bukan muslim, kan gitu ya. Kalau beliau Mbak Mira itu bilang prinsip dasar untuk menyelamatkan kita semua itu kasih, kan gitu. Sekarang kalau Anda berdakwah, yang Anda dakwah ini sudah muslim atau yang belum muslim? Meh. Ya oke, sing meh lah. Nah, sing durung banget itu kewajiban dakwahmu, bukan? Iya. Jadi kalau orang berdakwah itu sesungguhnya dia lebih banyak ketemu sama orang yang sudah muslim atau yang belum muslim sebenarnya? Belum. Ngono ya. Jadi nek podo-podo muslim ini ya dudu dakwah iki yang geguyon. Ya kan? Ya mungkal hati, mungkal pikiran. Tapi kalau yang disebut dakwah itu adalah mencoba memindahkan orang dari yang kita sebut belum selamat menjadi selamat, kan gitu. Dan itu kan harus hati-hati. Karena orang yang kita sebut belum selamat, dia punya konsep tentang selamat itu sendiri yang beda dengan kita. Jadi sekarang saya tanya,
Assalamualaikum itu cocoknya diucapkan pada orang yang sudah selamat atau yang belum selamat? Iya nih, ya. Pakai logika ya. Jika aku ngarani untuk mikir. Jadi nek kilo sego bungkus itu kok kayak wong sing wis bareng apa sing durung mangan? Sing lain. Jadi satu, dakwah itu kepada orang yang menurut Anda belum muslim kan gitu. Maka kalau keselamatan itu Anda janjikan kepada orang yang sudah selamat atau belum selamat? Kalau dilihat dari view orang yang bersangkutan, orang yang belum selamat. View dari kita adalah itu janji bahwa kita tidak akan melakukan dan mengatakan apapun yang mencelakakan orang yang kita assalamualaikumi, betul nggak? Kan gitu. Jadi sekarang kesimpulannya menurut Anda, ini bukan soal fatwa ulama atau apapun. Menurut Anda, assalamualaikum itu cocok nggak Anda ucapkan kepada orang non-Islam? Cocok. Meskipun Anda tidak guru, kamu tuh ya, orang yang merukui. Itu kan bentuk doa kita, mudah-mudahan di depan Allah dia mendapat keselamatan. Bentuknya terserah. Pindah agama atau tidak, bukan itu yang kita maksud. Tapi yang penting ada keselamatan yang menimpa Anda, kan begitu. Itu yang namanya assalamualaikum. Jadi ada fatwa bahwa assalamualaikum itu tidak boleh diucapkan pada orang yang non-Islam. Itu mau dipikir sendiri, saya tidak punya fatwa apa-apa karena aku dudu ulama, dudu sopo-sopo gitu ya, kamu sekalian. Oke. Saya ingin Anda semua tepuk tangan pada 6 orang yang megang mic ini tadi. Dan saya wallahi, saya tidak sengaja teman-teman sekalian. Tidak sengaja mengundang 6 orang tidak. Sing maju pokoknya wong nom dan aku ki ndelok tasku iki aku ki duwe minyak wangi ini Kanjeng Nabi iki nom. Sing mburi sosok. Biro 4 mono. Itu. Sabran kowe tak kei sak drum sesuk. Dari jaya. Sampai kadang jaluk dah oleh. Wah, si kamu kan di Nabi loh aku ya. Menjauh. Amin. Ojo dulu. Aku ini diambung tangannya aja di ruang sana aku sopo ya. Ini mesraan ya. Ini mesraan ya, kalau mesraan ini ya. Ini ojo ngambung tangan gue. Ya, gue tak gandung juga ya. Begitu lah ya, begitu. Oke, ya, karena Mas Herman ya, dia sing bar loro wis ora apa-apa bismillah menika wis panggonane minyak wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke. Tepuk tangan semua, saya persilakan sekarang. Oke, sebelum sabran, saya mohon sabar beberapa hal tadi disebut ada Einstein, ada menghadirkan Allah. Bi mutasi kejane ya lho, jem kalau Gusti Allah. Di rumah sama Gusti Allah ya ora teko rene kamu piye. Jadi ngomong-ngomong sapa sing iso nek aku lha rumah sama Gusti Allah ning ndi? Ning Magelang kok piye. Kamu piye Gusti Allah kok ora teko iki lha Gusti Allah iki terikat teko ora teko iki tapi karo Gusti Allah iki wong ngono piye. Nek ana Gusti Allah langsung rene aku ora takon lha Gusti Allah ning ndi rumah sama. Lagi numpak sepur. Saya kurang biar menjelaskan itu nanti ya. Saya persilakan Sabran selamatnya terakhir aja kalau begitu. Monggo. Oh, itu dong ya. Berarti belum dapat ini juga. Oh, tapi sudah ya. Oke, silakan ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan dulu, Cak. Nama saya Faisal Aziz, asal saya dari Lampung, Pringsewu, kabupatennya. Dulu saya ini di Blitar ini belajar cari ilmu di Blitar, terus biasanya ikut pengajian pada bulan di Penturo, Jombang.
Ini saya mau di sini mumpung ketemu Cak Nun mau mengeluh lah, menyampaikan beberapa hal. Saya kan dulu waktu di Blitar ini kepengen ke Jogja, kepengen ke Cak Nun. Pokoknya saya kalau ke Cak Nun itu perasaan tenang gitu loh. Cak Nun tidak tenang. Tahu nah, pokoknya auranya berbeda lah. Saya bukan membanding-bandingkan gimana ya. Saya kalau berhadapan dengan kiai saya baik di sini di rumah sana, kalau maksudnya auranya itu lebih cerah Cak Nun gitu menurut saya gitu Mbak. Terus di sini kan saya kemarin dari Blitar ingin merantau ke Jogja ini pengen ya, cari ilmu lah, pengen belajar sastra, apa ya sejenisnya gitu. Terus saya tadinya mau ngekos di Jogja, tapi suruh teman saya kan suruh itu apa tinggal dulu di pesantren saya kan. Teman saya kan dari Lampung juga ada yang mondok di mana di daerah itu utaranya Demak Ijo itu daerah Melami. Nah di situ. Nah padahal itu saya inginnya itu gimana ya? Ya merantau belajar bebas gitu, saya sudah lama kan di pondok tertekan gitu loh, maksudnya gimana ya? Tertekan dengan peraturan. Saya ini minta apa? Gimana lah Cak? Saya ini minta Cak Nun ini saya ditaruh di mana ini, silakan Cak Nun, saya gimana ya? Saya ini kan sudah nggak betah di pondok gitu loh, maksudnya. Terus kalau mau ke apa kemana itu kan, kalau saya keputusan saya pribadi itu sama orang tua nggak boleh, kalau misalnya sama kiainya boleh. Tapi kalau insya Allah kalau bapak saya kan ya tahulah Cak Nun, kalau Cak Nun yang naruh di mana itu insya Allah boleh sama bapak saya ya. Saya mohon apa ya hubungannya. Sekarang tapi kalau kepinginnya saya ini tetap di Jogja, tapi tinggalnya itu tidak di pondok ya, tetap pengen belajar tapi cuma tinggalnya gitu loh. Kalau belajar saya tetap ingin terus belajar. Ya begitu Cak, saya mohon responnya dari Cak Nun. Terima kasih kepada teman-teman semua, kepada jamaah Ma'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya nanti urutannya terima kasih siapa namanya tadi? Mas Faisal Aziz ya. Habis ini Sabrang, setelah itu 3 puisi, setelah itu puncaknya nanti sudah pasti adalah ronto-ronto. Aziz, sebenarnya tidak ada yang kita ketahui mengenai di mana tempatnya kita tinggal. Yang pasti tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kita lakukan adalah mudah-mudahan setiap langkah kita itu muhtadi ya, diridhoi, dihidayai, dibimbing oleh Allah. Nah, caranya ngembat dan mengiramakan hidayah Allah kepada kita itu ya sebanyak mungkin silaturahmi. Nah sekarang tahu kemana harus silaturahmi untuk tahap ini. Jadi Anda ketemu, Anda ke Kadipiro, ngobrol sama Mas Ali, ngobrol sama Mas Taki, terus coba ikut FGD-nya Mas Sabrang. Nanti kita lihat yang nanti akan ketahuan di mana sebaiknya. Karena saya sendiri tidak pernah tahu di mana sebaiknya saya ngikut aja. Saya ini ngelangi ning kali ini Gusti Allah. Ning aku rawani ngelawan arusnya Gusti Allah. Aku ngelangi, engko banyune melu ngintir aku ning aku ngelangi. Gitu loh, ya. Jadi tolong jangan punya pendapat bahwa yang baik di sini yang di sana tidak baik aja sih. Pokoknya saya kira melakukan sih silaturahmi lebih banyak, dan untuk saat ini silaturahmi yang harus diintensifkan adalah ke pusat gelombangnya Kadipiro gitu. Nah, maupun di tempatnya Kak Sabra si perusahaan akidah itu. Mbak Mira, terima kasih atas share-nya. Kalau Anda melihat hidupnya Mbak Mira, Anda pasti akan melahirkan banyak sekali kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang penuh kesedihan, tapi juga kalimat-kalimat yang penuh kegagahan hidup.
Cuman mungkin waktunya tidak mungkin kita sampai sedalam itu Mbak Mira, tapi saya kira teman-teman cukup peka, cukup mengerti, mungkin belum tahu wujudnya, tetapi sudah bisa merasakan esensinya. Itu Mbak Mira ya. Aku tahu kalau kayak Kanjeng mampir warung soto, Mas. Warung rawon jam 2 bengi ning Solo toh. Biasa sing ributi Nevi kok meneng wae. Barang wis wis kok Nevi kok meneng wae. Jebul dhek iki lungguh ning ngene iki kirene kaca kae paring kae. Jebul burine kaca ku sing ngedoli. Mbak sing wah sing ini. Oh. Itu pasti witan robbana makhluk ya Allah, tidak sia-sia engkau menciptakan makhluk yang secantik itu kan, itu yang kira-kira dan itu juga positif. Saya enggak suudon ya, ngapet pancen dan saya udah lagi ngering lagi nengke ya pengajiannya dia nengke manusia banget sini gila lah nek salah rekupaten ya paten ono lah bapak ki monggo lah wong aku ra melu duwe awakku dhewe kowe ra melu duwe awakmu dhewe to engkau bukan pemilik dirimu, aku bukan pemilik diriku, kita semua adalah milik yang maha pengasih lagi penyayang yang juga disebut oleh Mbak Mira tadi. Makanya tiap hari kita berlindung kepada cintanya Allah yang luas maupun cintanya Allah yang mendalam, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Amin ya rabbal alamin. Mas Abraham monggo tolong akidahnya di cover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum merespon gugatan aja, sebelum merespon Mas Faisal, Mas ada mungkin bagi saya pengalaman ada masanya tadi Anda nggak betah di itu ya apa namanya pesantren ya nggak betah di pesantren, ada masanya Mas saya nggak betah jadi anaknya Saknun juga. Untung saya nggak ada jalan keluar waktu itu. Piye caranya? Justru karena tidak ada jalan keluar itu, jadi saya bertahan di situ. Dan saya bersyukur keputusannya kenapa saya bertahan di situ. Nah, lumayan Pak Kiai ini ternyata yang orang betah dia. Tapi di situ ada apa namanya? Ada pelajaran juga di mana ketidakmudahan tidak harus selalu diloncati, harus selalu dihindari. Kadang-kadang memang harus ditembus untuk menemukan mutiara yang namanya hikmah. Orang rusak. Oke, bagian kedua menjawab gugatan pledoi Neo. Pledoi Neolote Noel itu ya, oke. Begini Mas, ini saya nggak akan menjawab langsung gimana ya, tapi ini pintu buat saya untuk masuk dan membahas itu juga. Tema di situ mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Musuh terbesar dari manusia adalah dirinya sendiri. Yang sering kita tidak sadari adalah keyakinan bahwa kita adalah benar terhadap sesuatu hal. Itu musuh selip banget. Kita punya asumsi bahwa ini benar sehingga kita punya kesimpulan sesuatu. Kita lupa bahwa asumsi itu mungkin kadang-kadang juga belum terlalu benar. Nah itu yang banyak manusia selip. Nah saya ingin benar itu piye tau jane. Apa sih kalau kita mau ngomong benar salah, benar itu seperti apa? Konstruksi kebenaran itu seperti apa? Belum baik, tapi benar dulu. Kalau saya mengasih thought eksperimen, jadi kalau tak nyambung Einstein gue apa sebenarnya dia angkuh ini urusan thought eksperimen, dimana dia eksperimen lewat otaknya, ini piye, jadi bayangke, jadi imajinasinya yang kuat. Makanya kalimatnya keluar, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Ada kalimatnya itu karena dia memang luar biasa imajinasinya untuk membuat eksperimen. Saya pengen ngajak berimajinasi, ngomong soal kebenaran.
kalau ada sebuah bunga dikelilingi oleh 10 orang yang menggambar bunga itu, gambarnya ada yang sama atau tidak? Nggak ada yang sama ya. Terus yang benar yang mana? Bunganya. Semuanya benar, betul ya. Jadi dari sudut pandang yang berbeda, kebenaran itu bisa bermacam-macam bentuknya. Oke, kalau dari satu sudut pandang saja, ada sebuah kamera memoto, cekrek, kameranya pakai Nokia 3310, sama pakai canggih, gambarnya benar sama atau tidak? Ada yang blur, ada yang rodok jelas, langsung cepo banget. Nah, dari segitu banyak mana yang benar? Foto bunganya mana yang benar? Kan semua juga benar. Walaupun gambarnya nggak jelas, tapi kalau ngomong itu apakah itu foto bunga? Benar juga toh? Gambar yang sangat jelas, apa itu bunga? Betul bunga. Jadi kebenaran bisa punya properti bahwa dia sangat jelas atau blur. Jadi kebenaran itu juga masih punya dimensi itu. Dimensi sudut pandang, dimensi kejelasan. Oke. Kayak satu langkah, lebih jauh lagi. Kalau gambarmu sangat jelas dari segala sudut, gambarnya sudah sangat jelas bunga, apakah kamu tahu benar-benar itu kebenaran bunga? Kamu cuma lihat gambarnya, itu bukan bunga. Kebenaran yang sejati adalah ketika kamu memang menjadi bunga, untuk tahu bagaimana itu bunga. Dan tak tahu nggak sih mana? Ketika aku jadi bunga, apa aku eling tahu mencari kebenaran yang namanya bunga? Gue sudah jadi menungso, sudah di bunga kok rantai kok. Nah, saya memberi gambar layout sedikit tentang tingkat kebenaran yang benar-benar benar-benar berlapis dan bermacam-macam. Nah ini tadi kalau saya digugat Natal ini aku dari pertanyaannya aja konsistensinya bingung aku gimana sih. Ini ya nggak apa sih diomongin kalau yang sudah paham. Kalau yang belum paham, gimana kalau membacanya? Oke, saya bertanya kemudian. Jadi kalau belum paham membacanya jadi salah informasinya. Ataukah itu mas benar tapi orangnya belum paham? Benar mas bro? Kan dia tidak merubah kebenaran. Benar. Itu kan, tapi kita juga tahu kebenaran itu bermacam-macam dari sudut pandangnya. Jadi kalau saya misalnya nomor 1, tak catat dengan saya ini untuk ke baru. Nomor 1, kesalahannya adalah asumsi. Asumsi, nek wong terkenal, kowe ngomong sesuatu itu berbahaya karena dibaca banyak orang dan nanti dipercaya banyak orang. Buktinya paling jelas dan paling terkenal adalah Kanjeng Nabi. Apakah semua orang percaya sama Kanjeng Nabi? Apakah semua orang menebar Kanjeng Nabi? Enggak juga. Jadi asumsi berbahaya itu nanti dulu, belum selesai. Saya ngomong bersalah ya. Asumsi, aku tidak mikir menurut ini. Yang nomor 2, kesalahannya adalah asumsi reaksi. Kalau ada orang baca, kamu berasumsi bahwa reaksinya, oh itu benar, berarti aku tak manut kuwi, akidahnya jadi salah. Iki asumsi kau ngerti akidah itu, tak pertanyakan ini. Akidah itu benar salah itu pendapatmu juga. Bagaimana kamu mengaplikasikan sebuah pemahaman tentang peraturan kepada orang lain? Asumsi itu mana? Saya gini aja, saya mengambil kenapa saya ngomong seperti itu karena itu kebenaran yang saya pahami. Kenapa saya merasa aman dengan mengatakan itu? Karena saya belajar dari alam yang namanya pelajaran kepada manusia nomor 1 adalah yang disebut sebagai pengalaman. Manusia dari kecil dari lahir sampai mati, pelajaran nomor 1 itu namanya pengalaman hidup. Dan sifat pengalaman adalah dia memberi dulu tesnya, baru pelajarannya di belakangnya. Sok-sok biasanya pengalaman buruk itu paling banyak diambil pelajarannya. Jadi gini, kalau pengalaman buruk ya nggak apa-apa, kita ambil hikmah. Ambilnya gitu. Tapi nggak pernah kalau ada pengalaman baik kita ambil hikmahnya. Ini biasanya orang. Jadi cuma pengalaman buruk yang diambil hikmahnya. Nah, jadi memang informasi itu, kalau informasi kamu sudah tahu informasinya, kenapa itu dikeluarkan? Kamu tidak akan mengejar, gue sudah tahu kok. Justru yang dikeluarkan adalah
Justru yang dihadapkan kepadamu adalah informasi yang tidak benar. Reaksi orangnya nek langsung manut, ya harus selit juga. Karena reaksi orang-orang, seharusnya orang-orang adalah bagaimana ketika dia tidak paham adalah dia mencari agar semakin lebih paham apa yang dia tidak paham. Nah semakin kita, itu mau apa ini? Enggak. Oke ya. Semakin apa? Lagi mulai mas, saya tanyain, kalau saya di Twitter followernya 10.000 misalnya, saya untuk mengeluarkan kalimat yang tepat untuk followerku 100.000, saya harus tahu profilnya orang 10.000. Jadi cah 14 tahun, 15 tahun, 6 likur, 3 kira-kira saya ngebu pelajarannya sih inti ya, yang sudah siap yang mana ya? Itu tidak mungkin dilakukan. Makanya alam tidak memberi mekanisme belajar seperti itu. Alam memberi mekanisme pelajaran yaitu tadi pengalaman tadi. Hajar, kamu bisa ngambil hikmahnya atau tidak. Hajar, kamu patah atau tidak. Pengalaman adalah guru yang paling kejam. Dimana dia ngasih tes duluan, baru ngasih ilmunya belakangan. Kenapa? Sudah bantu kami ngomong betul sana. Oke, itu masuk. Jadi apa namanya? Banyak sekali asumsi-asumsi yang terkandung dalam sebuah kalimat. Kalau kita belum bisa meneliti, kalau kita mengeluarkan belum tahu asumsi-asumsi di belakang kalimat yang kita keluarkan, nanti kita akan kejeblok sendiri. Makanya di sini ini hasil saya ngobrol-ngobrol kemarin di Jakarta KC, terus saya pokoknya kontak-kontakan dengan Cak Nun, terus ngobrol-ngobrol sedikit banyak, belajar dari guru. Terus ada keluar kalimat itu, mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Karena itu sangat basic dan kita sering lupa. Perdebatan, keributan biasanya mencari siapa yang benar, bukan mencari apa yang benar. Padahal siapa yang benar kita tahu dari struktur kebenaran tadi kan banyak banget yang namanya jenis kebenaran itu. Banyak banget sudut pandang, banyak banget resolusi yang berbeda terhadap kebenaran. Maka yang kita lakukan ketika berdiskusi adalah saling mencari kebenarannya bagaimana. Tidak ada satupun orang di dunia yang memegang apa yang dia lakukan dan dia tahu bahwa itu salah. Yang dia pegang pasti kebenaran menurut dia. Jadi kalau kita belum mampu memahami kebenaran dia, orang harus seneng diskusi. Saya ngomong paten-patenan. Kalah-kalah, aku sing bener. Padahal kalau kamu ingin tambah pinter, semakin banyak kamu tahu kebenaran, semakin kamu tahu gambar lengkap yang namanya bunga itu tadi yang saya sampaikan tadi. Makanya di situ keluar kalimat, mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Jadi sudut pandangmu bagaimana, bagaimana kita sama-sama diskusi untuk mencari apa sebenarnya yang benar, sama-sama munggah tingkat, sama-sama naik kelas. Dan itu yang saya harapkan, sepertinya itu yang saya rasakan. Atmosfer yang ada dalam maknya. Kita mencari kebenaran dari mana saja. Kakek isi jumlah mas. Asu-asu nanti. Kue kok urusan ini tuh, urusan kristenisasi, jadi Kristen, jadi Islam dan segala macam. Iki ngene ya. Iki murni berpikir kue. Orang ayat nang boko karena iso. Nek syaratnya dari wong Islam ya, syaratnya dari wong Islam ya apa? Syahadat. Syaratnya yang disebut Islam dan non-Islam itu bedanya garisnya di mana? Nek, kowe mlebu dadi wong Islam, kowe kan ngopo? Syahadat. Iki kok aku menjawab. Syahadat. Oke, syahadat. Syahadat itu yang penting di mulut atau di hati? Oh, di hati ya. Oke. Artinya syahadat apa? Bersaksiat. Bersaksi bahwa Gusti Allah karo Kanjeng Nabi itu Rasul. Ya itu ya, artinya itu ya. Saya kira takon. Kowe takon ngomong Nasrani apa nang endi? Sing nang gereja takon. Kowe percaya Kanjeng Nabi iki nabi apa dudu? Takon ono sing ora percaya. Mereka percaya bahwa Kanjeng Nabi itu nabi. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, percaya. Tuhannya siapa? Allah. Nek ngomong teknis
sahadat wis mlaku lho sahadatnya. Ini saya nggak ngomong kebenaran ya, saya merusak utek kok ini. Ya toh? Berarti saya Islam sama saya ngerasa kok, ini urusan hati kok sahadatnya kok. Kamu tinggal tanyain, kamu percaya Nabi itu apa namanya? Rasul atau bukan, Nabi Muhammad Rasul atau bukan? Takon nama Hindu mau Buddha? Indonesia takon guys. Kamu tidak akan bisa membantah dia Islam atau bukan, karena endingnya kita juga nggak tahu. Syarat teknis yang diberikan kepada kita adalah percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasul dan Tuhannya Allah. Selesai gitu. Tanyain itu. Jadi itu urusan kelambi ini, itu urusan apa nih? Teknisnya cetok, kuwi garisnya. Nah, ribut urusan ini, ayo kadang-kadang mikir atau beling. Jadi perseteruan agama dan setengah dan semacamnya kan dirotok mandiri, mudah kan. Apa ya bahasa Indonesia? Rotok sia-sia. Kepercayaanmu adalah kepercayaanmu, kepercayaan orang adalah kepercayaan orang. Ambil apa kebenaran yang sudut pandang dia untuk memperkaya sudut pandangmu. Semoga sudut pandangmu bisa diambil dia untuk memperkaya sudut pandangnya dan ambil jalan pilihan masing-masing. Karena nomor satu yang Tuhan berikan adalah kedaulatan kita dalam hidup di dunia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi setiap anak yang pernah mengalami saat-saat di mana dia tidak terasa menjadi anak bapaknya, mengingat bahwa sangat banyak juga bapak-bapak yang mengalami tidak terasa menjadi bapak seorang anak ini. Ada kebenaran yang bunga tadi ya. Mungkin nanti anak dari oke teman-teman sekalian, gini aja, ini merusak pikiran terus kita situ ya. Nek kowe nang wong Islam ngomong assalamualaikum, terus nek nang wong liya ora entuk assalamualaikum, berarti gari kok balik ta assalamualaikum. Jadi misalnya keselamatan waliannya apa? Kecelakaan. Adab atau laknat gitu ya. Jadi nek kowe ketemu Mira, Al-La'natu-alaikum Al-Azab-alaikum gitu. Piye karbu. Jadi apakah Anda jadi orang Islam itu terus kudu nyilakake wong sing dudu Islam ngono piye? Karena dulu ribut loh, assalamualaikum itu ribut dulu, sama dengan Natal tahun ini ribut juga. Dan kita makin mundur, makin tidak pakai logika. Bahkan sekarang sudah sampai ke tingkat syahadat tadi. Apalagi sekarang orang Islam dengar Yesus, benci Yesus. Itu kok benci Yesus itu lagi. Ini nggak bisa, ini nabimu. Ini punto dewa, nah yang layang ini punto dewa. Berdarah putih. Kok benci Yesus itu kan putih. Gue kan caranya nyebut teman-teman Nasrani Yesus, itu caranya nyebut. Ya, kayak Muhammad ini, nek menturun Jawa ya Muhammad. Namun di Muhammad di Grek. Kalau di Rusia Magomed. Ada seorang pemain, ada petarung MMA namanya Magomed Rasulullah. Jenenge itu Magomed itu ranking dia di kelas berat ringan ya, light heavyweight ya. Jadi juaranya John Jones, terus nanti peringkat pertamanya itu sekarang apa ya, Johnny siapa gitu bawahnya, terus peringkat kedua Lyoto Machida, peringkat dan seterusnya lah ya. Ada yang namanya Magomed Rasulullah, sing bener iki Muhammad Mahmed, nek wong Norwegia ya Mehmet. Anak di Menturo Mehmet itu jenenge nek PT ngene. Jadi sing bener sing di. Artinya kita tuh mbok jangan terlalu kerasan untuk sempit gitu loh. Ya supaya aku lah, kalau teori maknya sederhana kok. Jago keluruk gitu, sing bener sing di ya. Sing bener ya PTA.
mongko pitike dhewe ora ngerti bener. Ngono lho kowe jadi gini, wah ini Sri Sultan menghayati jadi tukang becak misalnya. Untuk kampanye mantan pangap Wiranto menghayati kehidupan tukang becak, jual pakaian elek, diiring-iring jadi becak. Ya kan? Tidak akan bisa dia menghayati tukang becak. Oh dia duduk tukang becak. Dia orang gelisah untuk duit ora itu. Ya main genjot, pengalaman genjot untuk mikro setangin ning ora iso tukang becak. Jadi saya kira hidup itu begitu indahnya, begitu luasnya, sehingga kita itu harus terhibur oleh kehidupan yang begitu luas, bukan malah bertengkar satu sama lain, gitu ya teman-teman sekalian ya. Termasuk Hindu, Buddha segala macam diapresiasi aja. Itu kan proses evolusi pengetahuan manusia mengenai spiritualitas, semuanya proses dan kita apresiasi. Sama dengan ono sing tingkatnya Lumia piro kae. Kameranya apik banget kok. iPhone 6 Plus kameranya apik banget. Dengan iOS 82 saiki, 812. Wah. Terus ada aplikasi-aplikasi yang lebih mencanggihkan. Ning ya padha wae iki karo kamera elek ya padha ku ya kembange ya kuwi mah. Gitu loh. Arep itu arep kote apa. Padha wae ya bocah ya. Tidak penting sebutannya apa kan begitu. Betul sekalian ya, oke. Waktu kita tidak memungkinkan untuk lebih mendalam lagi, tapi pokoknya intinya saya minta maaf kepada semua yang mendengar sekarang maupun kepada yang mendengar melalui ADTV dan melalui yang lain-lain. Ini pengajian kita, forum kita ini benar-benar mencari yang benar, yang baik, yang mulia, dan masing-masing mencari dan tidak ada klaim satu sama lain, karena sertifikasi benar, baik, dan mulia itu betul-betul 100% milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang gitu. Jadi kuncinya satu kok, Anda mendekat ke Allah atau tidak. Seluruh pembicaraan kita ini kalau membuat kita mendekat ke Allah itu baik, itu aja. Kalau itu membuat kita menjauh dari Allah berarti jelek. Ngaji yo, ning nek marake wong ngatur ke Gusti Allah, jadi ya jadi efektivitasnya jadi tidak baik kan gitu kan. Mbok ngajine mun piye. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jadi wis kebenaran ini begitu luasnya, dan karena begitu luasnya maka begitu indahnya. Mari kita nikmati. Sudah pasti berbeda, jangankan engkau dengan orang lain, engkau dengan dirimu semenit yang lalu berbeda ya saya. Beda toh. Jajane iki orang jero ora kerasa dimo ya kerasan jane. Ning nikmat untuk ngomong tidak kerasan kan gitu. Kan gunanya sekolah kan ben iso bolos. Ya kan, jane lagi ya kerasan. Gue istimewa banget kok ngomong. Jane ya kerasan. Lagi gede-gede iki saking ora kuwate menahan kene makan. Ora kok jek menyesal ben yo ora. Jane nikmat. Tapi hidup itu kan tidak semantik, tidak kognitif, tidak hanya itu gitu. Kadang-kadang yang kita ungkapkan itu tidak bermakna persis seperti kalimat yang kita ucapkan. Itu ya dalam puisi kan begitu. Aku ini binatang jalan, orang bilang ini lewat. Itu ada pernah lukisan puisinya Khairil itu tentang wanita, dilukis persis seperti kata-katanya. Dia lek banget ya. Misalnya kukunya seperti paha belalang di gambar walang, wajahnya seperti pinang itu di gambar jambi. Itu welek banget ya. Nah, itu kalau orang tidak mengerti simbolisme, tidak mengerti kemesraan. Jadi nomor satu di sini kemesraan, kita bercinta ini. Dan Allah sangat hadir. Jongarannya, kita tidak Gusti Allah ini. Gusti Allah ini nganggur gue. Ajar langsung aku rata kau di apa nonggon sing rano aku. Apa ada tempat di mana aku tidak ada di situ?
ngono Gusti Allah mau menes kuwi mau. Lagi kalimat ini ya oke ya. Oke teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk kemesraan kita dengan Allah. Ya silakan saja, saya tidak peduli kerjaan Anda bawah, tengah, atas, tidak ada masalah. Anda dari manapun asalnya, apapun agama Anda, saya tidak ada masalah. Saya tahunya adalah output kita menggembirakan orang lain secara baik dan akhlak karimah yang bermanfaat. Ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke puncak, salah satu puncak acara sebelum. This is the main event of the evening. Now we'll have 3 points, 2 from Bali and 1 from the sky. Saya Mustafa. Al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Ini rasa diling-iling lah ini. Enggak enak selamatannya. Ya Allah indahnya ya Allah. Yang tidak indah pun indah ya Allah. Itulah ciptaanmu. Betul kan? Ya, cip dari rasa nafsu dari rumah tangga ya. Rasa gede-gede apa? Nah, kamu diperbanyak. Justru kamu unik karena liane kan tipe jarang, kemampuannya rendah. Pokoknya ngono lho, nek ayah gampang nek kowe iki angel ora iso meneng, berarti sing apik iki angel ora iso meneng kuwi. Nek kowe ngene iki kuat 5 menit ora kedip, sing apik 5 menit ora kedip kuwi. Lho wae ora bisa, kedip ora bisa. Bayangin kedip bisa. Wah, malaikat bisa. Akhirnya malaikat asisten. Jadi ramah masalah. Repot itu kayak itu. Rano hadisi, rano dalil ada Pak? Tidak ada. Bagus teman. Oke, silakan. Ditingkatkan. Oke, sekalian siapa yang duluan? Mas Enggi ya? Mas Iman, tolong 1-2 kalimat Mas Iman. Ojo 1-2 pointers Pak. Karena beliau ini, saya harus akui, penyair di Jogja yang benar-benar penyair itu sebenarnya hanya satu ya, Iman Budi Santoso, tepuk tangan. Aku ini sok meh penyair. Enggak Mas Iman? Itu kebiasaan Canun pada saya dan matur nuwun Canun, semoga itu ramalan Canun benar. Karena nanti di majalah Sabana ke-6 ada sebuah ramalan yang disampaikan oleh Profesor Rahmat Djoko Pratopo di tahun 73. Kisahnya demikian. Pada suatu hari profesor dari Fakultas Ilmu Budaya itu naik sepeda di Malioboro. Kemudian ketemu sama Mas Unggulan Dupranggi dan diajak mampir ke majalah kantor redaksi Pelopor Jogja. Menurut ceritanya Pak Rahmat Djoko Pratopo demikian. Di sana itu kebetulan ada 3 orang muda. Dan kemudian Unggulan Dupranggi itu mengatakan demikian. Ketiga orang muda ini potensial menjadi orang besar. Dia akan menjadi sastrawan terkenal di Indonesia. Ketiga orang itu bernama satu Kori Layun Rampang yang sekarang ada di
Kalimantan. Kemudian yang kedua bernama Linus Soryadi Aki, dan yang ketiga bernama MH Ainun Najib. Tetapi khusus Pak Rahmat Joko Pradopo menulis mengisahkan demikian. Mas Umbu mengatakan, tapi khusus untuk yang satu ini, dia akan menjadi orang besar, lebih besar dari yang lain. Waktu itu Rahmat Joko Pradopo kisahnya hanya diam saja, tetapi mengatakan dengan jujur, semoga ramalan Umbu benar. Ternyata ramalan Umbu Landu Peranggi benar. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, Mas Jengki, terima kasih Mas Iman. Alhamdulillah. Tolong nanti kita terbitin Sabana, mungkin bulan depan sudah bisa didapatkan ya Mas ya. Beberapa hari lagi sudah bisa. Kita belajar kehidupan kita ini masih kehidupan tulisan biasa. Mari kita naik ke kehidupan esai supaya Anda paham. Nanti ada tulisan saya mengenai esai. Bahwa hidupmu, hidup saya itu hidup esai, bukan hidup artikel, bukan hidup disertasi, bukan hidup tulisan-tulisan kayak di koran, editorial dan seterusnya. Nah, hidupnya Umbu itu hidup puisi, jadi sudah lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi itu cara pandang saja. Oke, sekarang saya mohon tepuk tangan untuk Mas Jengki dari Bali pada malam hari ini. Sebuah sajak dari Umbu Landu Peranggi, Melodia. Cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan, karena sajak pun sanggup merangkum luka gelisah kehidupan. Baiknya mengenal suara-suara sendiri sebelum mengarungi suara-suara di luar sana. Sewaktu-waktu mesti berjaga dan pergi, membawa langkah kemana saja. Karena kesetiaanlah maka jinak mata dan hati pengembara. Dalam kamar berkisah, taruhan jerih memberi arti kehadirannya, membukakan diri, bergumul dan merayu hari-hari tergesa berlalu, meniup seluruh usia, mengitari jarak dalam gempuran waktu. Takkan jemu-jemu nafas bergelut di sini, dengan sunyi dan rindu menyanyi. Dalam kerja berlumur suka duka, hikmah pengertian melipur damai. Begitu berarti kertas-kertas di bawah bantal, penanggalan penuh coretan, selalu sepenanggungan, mengadu padaku dalam manja bujukan. Rasa-rasanya padalah dengan dunia sendiri manis, bahagia sederhana. Di ruang kecil papa, tapi bergelora hidup kehidupan dan berjiwa. Kadang seperti terpencil, tapi gairah bersahaja. Bergelora harapan impian yang teguh mengolah nasib dengan urat biru di dahi dan kedua tangan. Terima kasih. Ya, teman sekalian, sekarang kita sampai ke puncak langit 7. Dan saya mohon berdiri beliau untuk menunjukkan betapa beratnya dari duduk ke berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puisi yang itu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dan lengkap Indonesia ini. Dan menurut Mas Iman itu suara Indonesia betulnya di Kadoke ya. Maka saya menulis puisi dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.
sing Jawa judule Ampiang Dipayemi. Ampiang dipayemi wis sembrang kok isih dikayemi. Ampiang dipayemi wis sembrang isih dikaruni. Lombok tinggi sego wong keblewok kok malah tega. Lombok dicampur plungsu ra enak. Wong keblewok kok malah buyang-buyang.